Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Amsa Esa Hasana, mahasiswa program studi statistika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Pajajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai visualisasi data. Tapi sebelum itu, jangan lupa buat like, komen, share, dan subscribe. Seperti yang sudah dijelaskan di video sebelumnya, di dalam statistika deskriptif terdapat dua pembahasan, yaitu ringkasan numerik dan juga visualisasi data. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai visualisasi data. Sebenarnya, apa sih visualisasi data itu? Visualisasi data adalah sebuah teknik yang digunakan untuk mengkomunikasikan data atau informasi dengan membuatnya ke dalam objek visual. Dengan kata lain, kita mengubah data ke dalam bentuk gambar yang secara efektif dapat merepresentasikan informasi yang terdapat di dalam data tersebut. Tujuan dari visualisasi data diantaranya adalah yang pertama, eksplorasi data. Ketika kita belum mengetahui informasi yang terdapat di dalam sebuah data, kita bisa menggunakan visualisasi data untuk melakukan eksplorasi data. Yang kedua adalah alat untuk memverifikasi. Ketika kita sudah mempunyai data dan kita mempunyai hipotesis yang sudah dirumuskan, visualisasi data dapat membantu kita untuk memverifikasi apakah hipotesis yang kita miliki itu benar atau salah. Yang ketiga, mengkomunikasikan hasil. Jika informasi yang terdapat dalam data sudah kita ketahui, visualisasi data dapat digunakan untuk mengkomunikasikan hasil dari analisis yang telah kita lakukan. Lalu, apa sih manfaat dari visualisasi data? Yang pertama, visualisasi data dapat menampilkan data dalam skala yang besar. Yang kedua, data dapat menjadi lebih mudah untuk dimengerti. Menurut penelitian, orang mengingat 80% dari apa yang mereka lihat dan 20% dari apa yang mereka baca. Otak kita mampu mengingat gambar jutaan kali lebih cepat dibandingkan kata-kata, sehingga visualisasi data dapat membantu kita untuk mencerna dan memahami informasi yang terdapat dalam data. Yang ketiga, bermanfaat dalam pengambilan keputusan. Karena visualisasi data membantu mempermudah kita dalam memahami suatu data, hal ini juga dapat bermanfaat dalam pengambilan keputusan yang akan kita lakukan berdasarkan informasi yang telah kita dapatkan dari visualisasi data. Sebagai contoh, saya memiliki data golongan darah dari 40 orang pendonor. Data tersebut saya sajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan juga bar chart. Berdasarkan tabel dan grafik tersebut, kita jadi lebih mudah untuk memahami informasi apa sih yang terdapat dalam data tersebut, dibandingkan jika kita hanya membaca kumpulan datanya saja. Misalnya, kita dapat dengan cepat mengetahui dari 40 orang pendonor, paling banyak itu memiliki golongan darah A, yaitu sebanyak 18 orang. Dan paling sedikit memiliki golongan darah AB, yaitu sebanyak 2 orang. Di dalam statistika, terdapat macam-macam grafik yang dikategorikan berdasarkan fungsinya. Yang pertama, ada grafik yang berfungsi untuk menunjukkan perbandingan. Jika kita ingin membuat grafik yang menunjukkan perbandingan atau perubahan data dari waktu ke waktu, kita bisa menggunakan bar chart dan juga line chart. Namun, line chart hanya bisa menyajikan data yang bersifat kontinu atau berkelanjutan. Misalnya, jika kita ingin mengetahui perubahan pendapatan dari suatu perusahaan dari waktu ke waktu, kita bisa menggunakan line chart. Yang kedua, ada grafik yang berfungsi untuk menunjukkan distribusi, terdiri dari bar chart dan juga histogram. Bar chart digunakan untuk menyajikan data yang berkaitan dengan kategori, sedangkan histogram digunakan untuk menyajikan data yang berkaitan dengan range. Untuk laporan yang disajikan, perbedaannya terletak pada jarak antar bar. Untuk histogram itu berimpitan, tidak ada jarak antar barnya. Tetapi untuk bar chart itu terdapat jarak antar barnya. Biasanya, seorang peneliti yang tertarik pada seberapa baik distribusi dapat diperkirakan oleh distribusi normal, yang ditunjukkan oleh grafik yang berbentuk seperti lonceng. Yang ketiga, ada grafik yang berfungsi untuk menunjukkan komposisi.
terbagi ke dalam dua jenis. Ada grafik yang bersifat statis atau tidak menunjukkan perubahan, dan grafik yang berubah dari waktu ke waktu. Untuk grafik statis ada dua jenis, yaitu pie chart dan waterfall chart. Pie chart sebaiknya digunakan untuk merepresentasikan data dalam bentuk persentase dan tidak digunakan untuk melakukan perbandingan. Waterfall chart digunakan untuk menunjukkan bagaimana nilai awal dipengaruhi oleh nilai antara baik negatif maupun positif dan menghasilkan nilai akhir. Waterfall chart harus digunakan untuk mengungkapkan komposisi suatu bilangan. Contohnya, jika kita ingin menunjukkan bagaimana pendapatan dari sebuah perusahaan secara keseluruhan dipengaruhi oleh berbagai departemen dan menghasilkan jumlah keuntungan tertentu. Lalu ada grafik yang berganti tiap waktu. Itu ada dua jenis, ada stack bar chart dan juga stack 100 bar chart. Stack bar chart ini mirip dengan bar chart, tetapi dalam bar chart, beberapa data sejenis itu dibuat dalam beberapa bar. Pada stack bar chart ini kita buat dalam satu bar saja, sehingga kita bisa melihat komposisi dan juga jumlah total dalam satu bar. Untuk stack 100 bar chart ini mirip dengan bar chart, hanya saja data disajikan dalam bentuk persentase, sehingga totalnya itu mencapai 100%. Yang terakhir, ada grafik yang berfungsi untuk menunjukkan hubungan. Jika kita ingin menunjukkan hubungan antar variabel, kita bisa menggunakan scatter plot atau bubble size scatter plot. Scatter plot menggambarkan pasangan titik atau koordinat, sehingga grafiknya berupa titik-titik yang tertebar. Bubble chart adalah tipe grafik yang memberikan tampilan 3 dimensi dari data yang berbentuk gelembung. Bubble chart merupakan variasi dari scatter plot, di mana titik-titiknya diganti dengan gelembung dan dimensi tambahan dari data direpresentasikan dengan ukuran gelembung. Di dalam bubble chart, warna juga dapat digunakan untuk membedakan kategori atau mewakili variabel data tambahan. Jika sebaran titik pada scatter plot ataupun bubble size scatter plot mengikuti suatu pola tertentu, maka dapat dikatakan antar variabel data memiliki suatu hubungan yang sifatnya bisa positif maupun negatif. Sekian pemaparan mengenai visualisasi data yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak sudah menonton. Mohon maaf bila terdapat kekurangan dan juga kesalahan. Semoga video ini dapat bermanfaat. Jangan lupa buat like, komen, subscribe, dan nyalakan notifikasinya biar gak ketinggalan video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.